penggeledahan dan pencarian sisa-sisa janin yang dimana sesuai dengan keterangan tersangka itu ada yang dibuang di septic tank. Nah, dari situ kami melakukan pembongkaran septic tank, kemudian mengambil kami mendapatkan beberapa seperti serpihan tulang yang nantinya saat ini masih dalam pemeriksaan di kedokteran forensik untuk memastikan apakah itu termasuk dalam spesimen tulang manusia atau janin yang dibuang. Praktik aborsi ilegal kembali terjadi di ibu kota. Kini, praktik pengguguran kandungan itu terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Berkedok salon kecantikan, pelaku melakukan aksinya. Polisi sudah mengamankan para pelaku dan menggeledah lokasi aborsi. Bahkan menemukan spesimen manusia di dalam septic tank yang diduga sebagai janin yang dibuang dalam praktik aborsi ilegal. Tidak ada yang mencurigakan dari rumah di lantai 2 yang berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Namun di balik rumah ini terdapat praktik pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal. Tim gelar perkara menelusuri lokasi kejadian dan kondisi rumah praktik kini sudah dipasangi garis polisi setelah dilakukan penggerebekan. Saudara, saat ini saya sedang berada di rumah praktik aborsi ilegal yang berada di Ciracas, Jakarta Timur. Dan seperti yang dapat Anda lihat, saudara, kondisi dari rumah praktik tersebut ini sudah diberi garis polisi sehingga pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan tidak dapat memasuki rumah ini. Dan berdasarkan keterangan dari RT setempat, memang di dalam rumah saat penggeledahan terdapat beberapa alat medis yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya tersebut. Dan jika Anda lihat di sebelah kiri saya, saudara, di sini merupakan septic tank yang saat ini sudah ditutup oleh batu. Dan saat penggeledahan memang sempat dilakukan penyedotan septic tank dan ditemukan spesimen manusia yang diduga merupakan janin yang dibuang saat praktik aborsi ilegal. Berdasarkan keterangan tetangga, IS pelaku yang berperan sebagai bidan penggugur kandungan dikenal sebagai pribadi yang baik. Tetangga tidak curiga bahwa di rumah tersebut menjadi tempat praktik aborsi. Bu, kenal nggak sih dengan pelaku di sininya, Bu? Kenal banget. Pernah berbincang dengan pelaku? Pernah. Kira sosok pelakunya seperti apa sih, Bu? Baik, orangnya ramah gitu. Terus kalau ini rumah pelakunya rumah tempat tinggal atau rumah seperti apa? Ini bilangnya sih untuk tempat tinggal ya, gitu. Tapi kenyataannya dipakai buat apa? Ya ternyata dipakai untuk melakukan aborsi gitu. Sebelumnya dari pihak warga ada yang curiga nggak sih bahwa itu dilakukan? Nggak ada yang curiga. Jadi untuk ibu yang pelaku di sini itu tidak ada gerakan mencurigakan gitu? Nggak ada sama sekali. Biasa aja sih. Nggak ada. Warga sekitar terkejut ketika polisi menggerebek rumah tersebut. Mereka tidak menyangka tetangganya adalah pelaku praktik aborsi ilegal. Kemarin di sini sempat ada penggerebekan, penggeledahan. Iya. Terus gimana kondisi waktu penggeledahan sini? Ya di sini panik. Sempat kaget juga sih, dikirain ada apa kan. Ternyata ada polisi Polda dari sana datang ke sini, gerebek sore gitu kejadiannya juga. Berarti warga pada pertama kali tahu ini praktek aborsi saat ada polisi datang berarti? Pas gerebek aja gitu sih, warga baru taunya kemarin kalau warga. Kalau saya kan namanya tinggal di sini, jadi tahu dari pas awal kejadian tahu. Bahkan itu bahwa ya sore itu. Menurut Ketua RT setempat, pelaku belum lama tinggal di komplek perumahan. Bahkan pelaku sempat mengundang Ketua RT menghadiri syukuran salon kecantikan dan kantor advokat di rumah tersebut. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira pelaku ini sudah tinggal di sini sejak berapa lama nih Pak? Ya kalau tahu saya sih belum lama tinggal di sininya. Ya itu dia. Berapa lama tuh? Ya waktu awal mulanya kan dia cuman buat tempat tinggal gitu. Ya terus kira-kira bulan akhir Agustus dia ngundang saya untuk
syukuran itu akan membuka salon kecantikan dan avokat, gitu aja. Berarti sejak Agustus pertengahan tahun ini? Iya, akhir Agustus. Akhir Agustus. Iya, itu ya. Kira-kira yang si Bapak tahu, ini pelaku tuh mengakunya profesinya sebagai apa sih Pak, ke Bapak? Ya, dengar-dengar sih dia bidan. Dirinya mengaku tidak mengetahui praktik yang dilakukan pelaku dan baru mengetahui saat penggerebekan. Ketua RT yang mendampingi polisi dalam penggerebekan melihat banyak peralatan medis yang diduga digunakan dalam praktiknya. Waktu penggeledahan kan Bapak ikut juga nih sama polisi. Kira-kira ada apa aja sih Pak? Boleh diceritakan di dalam? Ya, di dalam rumah situ yang saya lihat ya ada tempat tidur pasien, terus tempat observasi pasien, tempat pendaftaran itu. Nah, terus yang saya lihat di situ ada bercak darah, gitu aja yang saya lihat. Terus kan waktu dalamnya terus juga kemarin tuh sempat disedot nih Pak safety ya kan? Iya. Bapak melihat dan mengetahui info apa saja Pak soal penyedotan sekitar? Iya, waktu penyedotan yang saya lihat ya ada tulang-tulang sedikit gitu. Ya, waktu itu saya juga dikasih fotonya untuk dokumen, tapi sekarang udah saya hapus. Ya. Menanggapi laporan dari masyarakat, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan dan kini telah menetapkan 6 orang tersangka. Penggerebekan telah dilakukan dan polisi menemukan barang bukti aborsi yang kini tengah diperiksa Puslap 4 Polri. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang memang menyampaikan adanya praktek aborsi di wilayah tersebut. Dari hasil informasi tersebut, penyelidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Subdit 3 Sumdaling, melakukan upaya penyelidikan. Kemudian setelah itu kami memang mendapati faktanya pada saat melakukan penggerebekan adanya praktek aborsi di tempat milik tersangka tersebut. Kami bekerja sama dengan Laboratorium Forensik dan Kedokteran Forensik Polri. Kami melakukan upaya penggeledahan dan pencarian sisa-sisa janin yang dimana sesuai dengan keterangan tersangka itu ada yang dibuang di septic tank. Nah, dari situ kami melakukan pembongkaran septic tank, kemudian mengambil kami mendapatkan beberapa seperti serpihan tulang yang nantinya saat ini masih dalam pemeriksaan di kedokteran forensik untuk memastikan apakah itu termasuk dalam spesimen tulang manusia atau janin yang dibuang. Kemudian kami juga melakukan penggeledahan mencari bukti-bukti lain terkait apa saja yang berkaitan dengan praktek aborsi tersebut. Mulai dari buku pasien misalnya, kemudian ya bukti-bukti lain sebagai petunjuk yang untuk menunjang penyidikan seperti itu. Mungkin Pak dari dari laporan tersebut kan ada berapa tersangka nih Pak? Ya. Sampai saat ini kami menetapkan 6 tersangka, 4 diantaranya adalah sebagai pelaku aborsi, ya ini saudari IS sebagai pelaku utama yang melakukan aborsi, kemudian saudari A yang membantu melakukan pada saat mengerjakan praktek tersebut terhadap pasiennya, pengguna jasanya. Kemudian saudara AF sebagai calo dan RF juga sebagai calo dan juga bertugas untuk membuang janin. Kemudian yang 2 adalah pengguna jasanya yang kami juga kenakan sebagai tersangka. Ada 2 orang. Modus yang dilakukan pelaku melalui informasi dari mulut ke mulut dan jasa calo. Pelaku calo berinisial AF lewat jaringannya berperan mencari calon pasien yang ingin melakukan aborsi. Kalau jumlah pasien tepatnya kami belum mendapati jumlah tepatnya karena memang tidak ada, setelah hasil penggeledahan kemarin tidak ada buku pasien yang mereka membuat catatan. Mereka memang mengaburkan upayanya seperti itu. Namun dari hasil pemeriksaan seminggu itu bisa berkisar 2-3 orang pemakai jasa. Untuk saudari IS sendiri, dari pengakuan yang bersangkutan bahwa dia memiliki background medis atau pernah mengikuti pendidikan sebagai bidan. Namun sampai saat ini
itu hanya berdasarkan keterangan tersangka. Penyidik mencari ijazah ataupun meminta tersangka menunjukkan ijazah. Pada saat kami juga melakukan penggeledahan, kami tidak menemukan bukti otentik atau tertulis bahwa memang tersangka ini pernah mengenyam pendidikan medis sebagai bidan. Jadi mereka mendapatkan informasi tersebut itu ya berdasarkan omongan mulut ke mulut saja dari si tersangka AF dan RF yang memang sudah dikenal dapat menyediakan jasa untuk aborsi. Ikatan Dokter Indonesia menilai praktik aborsi ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis, memiliki resiko yang besar dan terdapat ancaman hukuman pidana. Tidak main-main, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar.